Halo, saya dengan Dr. Fernando Silalahi, STSH-MH. Saya lulusannya satu teknik dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia, S1 hukumnya dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, S2-nya dari Universitas Kristen Indonesia, S3 dari Universitas Trisakti. Saya membuat video ini untuk persyaratan sertifikasi dosen. Saya mengajar mata kuliah politik hukum di program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini memberikan masukan kepada mahasiswa agar mereka tahu bagaimana fungsi dan peran yudikatif di dalam negara demokratis. Silakan selanjutnya untuk menyaksikan video yang berikut ini. Terima kasih. Ya, hari ini kita membahas tentang peranan yudikatif dalam negara demokratis. Kenapa kita membahas ini? Dikarenakan di Indonesia peran hakim itu sangat urgent diperbaikin. Karena apa? Hakim adalah gerbang terakhir dari pencari keadilan. Kalau hakimnya tidak benar-benar independen, dia tidak berintegritas, maka para pencari keadilan akan mengalami kesusahan dalam mencari keadilan untuk proses-proses hukum yang berjalan. Di sini dikatakan peran yudikatif dalam negara demokratis. Hukum kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum atau Rechtsstaat dan prinsip the rule of law. Maksudnya adalah di dalam negara demokratis atau negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman itu sudah diatur bahwa mereka harus independen. Ya, tidak boleh intervensi. Demokrasi mengutamakan the will of the people, negara hukum mengutamakan the rule of the law. Nah, dalam demokrasi dikatakan the will of the people, artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Artinya pemilu itu harus berdasarkan pemilihan rakyat. Itu artinya the will of the people, kehendak rakyat. Sementara negara hukum mengutamakan the rule of the law, negara berdasarkan hukum. Artinya di sini tidak boleh ada namanya kekuasaan di atas hukum. Kalian harus mengerti apa the rule of the law, apa the rule by law and the rule by man. Kalau the rule of the law berarti hukum di atas segala-galanya. Tetapi kalau the rule by law, hukum dipakai sebagai alat kekuasaan. Ya, kalian sudah tahu ada ketua partai yang disuruh mengundurkan diri ya oleh penguasa pada saat itu, ya, tahu ya? Nah, dia itu namanya the rule by law. Hukum dipakai untuk kekuasaan. Ada lagi the rule by man. Apa itu the rule by man? Ya, kekuasaan di tangan oleh seseorang. Contoh, Sambo, ya kan? Dia menyuruh Brigadir J menembak. Brigadir apa siapa itu? Siapa? Brigadir J tembak ya. Dia memerintahkan padahal itu bukan overma, bukan keadaan terpaksa. Ya, itu the rule by man. Oke? Nah, unsur-unsur peradilan yaitu hukum formal dalam rangka penerapan hukum atau res posing dan menemukan hukum atau res finding untuk menjamin ditanya hukum material. Ya, artinya di sini kalau dalam persidangan hakim harus menemukan apakah legal formal yang sudah diserahkan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian maupun jaksa sudah benar apa tidak. Kalau misalnya legal formalnya tidak terpenuhi, maka nanti kebenaran material akan hilang. Karena apa? Apalagi dalam peradilan pidana itu material. Ya, material apa itu? Yang ada di persidangan, fakta di persidangan. Kalau misalnya polisi menetapkan orang sebagai tersangka, dipaksakan. Padahal orang itu harusnya tidak tersangka. Banyak di dunia hukum itu harusnya orang tidak tersangka dibuat jadi tersangka, dipaksakan. Nah, kalau misalnya hakim tidak melihat, maksudnya tidak menggali bahwa orang ini sebenarnya bukan harus jadi tersangka, maka kebenaran materialnya tidak ditemukan. Contoh kemarin ada pembunuhan yang ada di Cirebon kan? Benar kan? Ternyata bukan dia pembunuh ya kan? Nah, karena apa? Kalau di situ hakim menemukan, mencari. Ternyata kan penyidiknya, kepolisian memaksakan bahwa si pelaku atau tersangka dituduh melakukan. Ternyata bukan kan? Nah, di sini dikatakan bahwa
harus mencari apakah kebenaran formalnya sudah terpenuhi sehingga kebenaran material bisa didapat. Ya, fakta di persidangan supaya seseorang itu apakah bersalah apa tidak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini saya ingin bertanya tentang hakim, Pak. Jadi yang mau bilang kan hakim itu harus mempunyai integritas. Nah, apa sanksi pada hakim jika hakim tersebut menyalahgunakan kekuasaannya? Oke, nah baru-baru ini Prabowo sudah menaikkan gaji hakim hampir 200%. Ya, harusnya kalau dinaikkan 200%, kesejahteraan sudah naik, harusnya hakim itu sudah berintegritas. Jangan lagi dia tergoda oleh uang. Jangan lagi dia tergoda oleh flexing. Ya, kepengen dia punya mobil. Bahkan ada hakim yang punya istri 2. Benar ya? Nah ini kan bahaya, benar nggak? Ya, benar kan? Ada hakim yang mau istri 2. Padahal PNS nggak boleh. Ya, lagi-lagi kenapa? Itu integrity. Moral obligation. Kalau integritas nggak punya, mau dikasih berapa kali naik kesejahteraan, tidak akan mereka akan puas. Mau ditambah lagi gaji berapa ratus persen, tidak akan puas. Lagi-lagi kalau orang masih lapar dengan ininya, ya itu pasti dia tidak berintegritas. Tetapi jangan berpikir yang lapar secara harfiah. Yang dimaksud lapar perut itu yang bukan harfiah adalah lapar secara pikiran. Kalau masih menginginkan, oh pengen harta ini, pengen harta itu, padahal dia sudah dikasih kesejahteraan, percuma. Tetap saja akan dia melakukan korupsi. Tetap saja dia tidak berintegritas. Dia akan meminta kepada pihak-pihak yang berperkara. Oke? Ya, kita lanjut dulu ya. Sesudah nanti bertanya. Nah, dikatakan di sini, tugas peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum, in concentro, dalam mempertahankan dan menjamin ditatinya hukum material dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. Kalau dalam peradilan pidana, berarti hukum formalnya itu adalah KUHP. Oke? Kalau misalnya, seperti saya katakan tadi, kalau penyidik tidak mentaati KUHP, ya, maka nanti akan bertentangan semua. Ya, lagi-lagi jangan dipaksakan. Misalnya nih, kasusnya apa nih, ijazah palsu dan lain sebagainya. Ya kan? Polisi harus menggali benar-benar apakah yang dituduhkan kepada Roy CS itu benar atau tidak. Supaya apa? Nanti di persidangan, kalau dia bersalah, dia harus dihukum. Tetapi kalau tidak, dia harus dibebaskan. Nah, disinilah fungsi peradilan katanya. Ya, bertalian dengan tugas memutus perkara, menerapkan hukum, menemukan hukum in concentro. Artinya, dia harus menemukan apakah seseorang itu benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Termasuk dalam perdata. Kalau dalam perdata itu formal, ya, itu terkait dengan alat bukti semua. Ya, beda dengan di pidana. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Dikatakan di sini, ciri negara hukum yang demokratis atau demokratis restat ataupun negara demokrasi berasal atas hukum atau konstitusional demokrasi adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak atau independen and impartial. Tidak boleh penguasa legislatif, eksekutif mengintervensi yudikatif. Ya, kemarin waktu diputus kasusnya suaminya si apa itu artis tuh Sandra Dewi ya, presiden bilang begini, masa korupsi sekian triliun cuma dihukum sekian tahun katanya, itu mengintervensi, nggak boleh. Walaupun saya tidak setuju, hukumnya terlalu ringan, ya, tapi tidak harus presiden mengatakan demikian, baru yudikatif bergerak, nggak boleh. Itu namanya mengintervensi. Ya. Lagi-lagi jaksa sama hakim harus berintegritas. Jangan harus legislatif atau eksekutif yang berbicara baru ini. Seperti kemarin itu kasus yang si Tepu tuh. Ya. Yang di Tanah Karo kan?
Masa harus legislatif ngomong ke sana baru dibebaskan dan lain sebagainya. Ini nggak benar. Makanya di sini dikatakan kekuasaan kehakiman itu independen, imparsial, impartial. Tidak boleh diintervensi. Dia harus independen. Tidak ada misalnya kamu sebagai pengacaranya, ya, lalu ada hakim. Kalau dia tahu bahwa kamu ada hubungan kekerabatan, dia harus mengundurkan diri. Dia nggak boleh. Dan itu ada kode etik kehakiman. Tapi di Indonesia itu saya lihat karena integritasnya masih dipertanyakan, ya, lagi-lagi dia tidak melihat hal demikian. Saya kemarin ada kasus terkait dengan gugatan peradilan Tun. Di dalam peradilan Tun ada namanya Fris gewis, artinya bahwa hakim diberi kewenangan untuk menilai alat bukti. Tetapi tidak boleh juga dia berpatokan kepada pasal 70 kalau saya tidak salah di Undang-Undang Peradilan Tun dan pasal 100, ya. Itu tidak boleh hanya di situ aja, dia mengesampingkan alat bukti dari penggugat, dia hanya tergugat. Ini nggak boleh. Nah, ini lagi-lagi kekuasaan kehakiman itu harus independen and impartial. Ya, tidak boleh karena lawan saya kemarin itu adalah pemerintah, lalu karena pemerintah dia memihak kepada pemerintah. Ini nggak boleh. Ini negara kalau begini kacau. Oke? Doktrin Sinclair yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada. Untuk suatu kasus in concentro atau peraturannya sudah ada, tetapi belum jelas di luar ketentuan ini penemuan hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Artinya gini, di dalam suatu peradilan, dalam suatu kasus, hakim boleh memutuskan kalau misalnya ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, jangan coba-coba. Bisa, tapi yang terjadi sekarang di Indonesia ini dikatakan bahwa hakim bisa menemukan hukum. Ini karena apa? Di Indonesia sistem peradilan kita tuh mengadopsi. Kita ke common law, kita juga ke civil law. Ya, ini yang membuat ada kekacauan di dunia peradilan kita. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mau kita lanjutkan? Lanjut dulu ya. Nah, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32, sejak tahun 1933 hingga 1945 pernah mengatakan, eksekutif boleh tidak terlegitimasi, legislatif boleh tidak aspiratif, tetapi cukup jika yudikatif bersih dan independen masyarakat masih tetap terpelihara. Bayangkan Presiden Amerika ke-30 tahun 1933 sudah berpikir bahwa banyak hakim yang tidak berintegritas. Dia bilang tahun 1993 cukup hakim yang berintegritas, ya. Kalau eksekutif nggak beres, ya, legislatif nggak beres, nggak peduli dia bilang. Dia akan dibawa ke peradilan, hakim akan memutuskan kau bersalah atau tidak. Dia bilang cukup hakimnya yang berintegritas, tidak perlu yang lain. Yang terjadi di negara kita sudah tahu kalian semua kan? Tidak perlu kita apakan. Apakah eksekutif berintegritas ataukah tidak? Ya, tiba-tiba ada kayak kemarin tuh MBG, ya. MBG kepala BGN-nya setiap hari mengambil keuntungan berapa? 1 miliar, nggak usah takut-takut loh apa di ruang akademisi, nggak usah takut, ya. 1 miliar setiap hari. Gimana integritasnya? Di negara kita nih, ini udah kacau balau memang. Ya, peran hakim sebagai agent of change, mewujudkan putusan yang benar adil. Itu udah agent of change, bukan agent of conflict. Yang di Indonesia nih hakimnya agent of conflict. Dia senang melihat orang yang berperkara. Dilihatnya ini berperkara, ini berperkara. Mana yang lihat lebih keren? Iya kan? Ini yang terjadi. Harusnya dia agent of change, agen perubahan. Dia harus menjadi agen perubahan bagi putusannya. Nanti di slide berikutnya ada yang saya buat bahwa hakim itu bukan dinilai dari putusannya.
bukan dinilai dari palunya. Hakim kan bisa suka-suka. Dia bilang gini, berhenti, dia bilang. Sesukanya dia bilang, kamu jangan bertanya lagi. Kamu boleh bertanya. Ini yang terjadi di Republik Indonesia. Ya, di sini akan kita apakan bahwa seorang hakim dinilai itu integritasnya dari putusannya. Ya, dari putusannya. Itu yang terjadi. Sampai sini mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, filosof Taverna ini seorang hakim juga di Belanda. Ya. Give me en gode rechts, dus geef me rechter, were giving ka great bregen. Dia bilang beri saya hakim yang baik sehingga dengan undang-undang yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan. Kalimat Bernardus Maria Taverna, seorang majelis pidana Mahkamah Agung Belanda. Ya, jadi dia bilang lagi-lagi cukup hakim yang berintegritas. Ya, cukup hakim berintegritas, yang lain nggak terserah. Kalau dilaporkan, tindak lanjutin, jadi itu barang. Ya, tapi kalau hakim yang berintegritas percuma. Ya, nah, putusan hakim, ya itu bisa diuji. Ya, tinggal pengacara yang mau menguji apa tidak. Dengan cara menguji, melaporkan. Di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun tentang kekuasaan kehakiman di pasal 42 mengatakan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan kekeluargaan martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisa putusan pengadilan yang telah membuat kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Sebenarnya Komisi Yudisial diberi kesempatan atau kewenangan untuk menganalisa putusan. Tapi Komisi Yudisial di Indonesia itu seperti pemadam kebakaran. Kalau udah dilaporkan dan itu viral baru dia turun tangan. Kalau kalian nanti pengacara, ya kalian laporkan ke Komisi Yudisial, nggak akan ditanggapin sama dia. Tetapi kalau udah viral, udah sok-sokan dia, konferensi pers. Ya, sama seperti misalnya ditangkap hakim itu, hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan kan, ikut-ikutan dia memberikan sanksi. Padahal kalau kita laporkan bahwa hakim itu berpihak kepada salah satu pihak, dia nggak peduli, nggak bakalan. Jadi Komisi Yudisial itu sebenarnya harus dibubarkan juga. Ya, oke? Ada sampai sini mau bertanya? Oke, silakan. Dari perbedaan dari contrary opinion sama dissenting opinion. Oke, dissenting opinion itu antara beberapa hakim ada satu orang. Ada satu orang. Boleh juga dua, tergantung. Kalau di peradilan tidak pidana korupsi sekarang itu kan 5 hakimnya. Kalau peradilan umum kan cuma 3. Bisa jadi 2, ya, bisa jadi 1. Tadi satu lagi apa? Concurring opinion itu perbedaan tetapi mengarah kepada ini. Kesamaan. Mengarah kepada kesamaan. Dia ada perbedaan tapi tidak terlalu apa. Itu lebih ke isinya ini beda tapi putusannya tetap sama. Betul. Ya. Jadi yang terjadi di Indonesia itu kalau misalnya majelisnya mengatakan A, sementara anggota yang mengatakan B, itu selalu majelis yang berkuasa memutuskan. Itu yang terjadi. Ya, kalau di tindak pidana korupsi memang itu dia 3 lawan 2 atau 4 lawan 1. Tapi kalau di peradilan umum itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku itu. Ketua majelisnya yang menentukan apa putusannya. Walaupun dia seorang diri. Itu yang terjadi. Oke? Berarti kalau misalnya di yang korupsi itu walaupun dia itu 4 tetap milih dari putusan terbanyak itu kayak keputusan terbanyak yang dihakimi nilainya. Betul. Korupsi. Betul. Ya? Ada lagi mau bertanya sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, ini tadi terkait dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial. Lagi-lagi masalah kode etik. Ya, ini masalah kode etik. Tetapi Komisi Yudisial tidak menggunakan haknya. Kalau itu tidak viral. Ya, dia tidak menggunakan. Padahal hukum sudah memberikan kepada kewenangan. Ya. Kita lanjut ya. Nah, yang terjadi di Indonesia, ini saya kasih nih karitornya.
Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum atau undang-undang atas perkara di pengadilan atau agent of conflict. Kalau kalian ke pengadilan berperkara, kalian lihat ketika berperkara sering hakim tidur, benar nggak? Iya kan? Tidur gini. Lalu ditanya temannya, ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut ini. Tetapi kalau dia datang, kita gini kan dia kan, setelan kita oke, dia pasti mati. Ada pertanyaan. Dia kasih. Tetapi kalau misalnya yang datang itu dia pengacaranya lusuh, terdakwanya lusuh, ya kan? Dia nggak bakal apa. Dia tidur. Ditanya kalau ada. Saya setuju. Coba gitu. Bahkan dia main HP. Ini yang terjadi. Kalau kalian nanti pengacara kalian lihat. Dia main HP. Makanya dibilang di sini nih, Mbak. Ini saya lihat ini, saya kasih gambar dia angkat kaki. Ini artinya sampai sebegitulah pandang masyarakat pada hakim. Harusnya sebagai pintu keadilan terakhir, tetapi dia tidak menggunakan itu. Ya, dikatakan hakim yang ideal selain memiliki kecerdasan yang tinggi juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan buatnya. Pada hakikatnya, mahkota seorang hakim bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan. Ya, jadi hakim yang terjadi sekarang itu, dia bilang, saya yang punya kekuasaan. Palu ini saya pegang. Kalau saya saya bilang bersalah. Dia nggak mementingkan bagaimana bobot kualitas dari putusannya. Ya kan? Nggak mementingkan dia. Ini yang terjadi. Ya, ini yang harus dirubah. Dirubah cara apa? Ya, lagi-lagi harus ketua Mahkamah Agung dalam merekrutmen hakim, ya, dia harus benar menyaring apakah ini orang nanti akan berubah. Walaupun memang, ya, lagi-lagi moral obligation itu didapatkan sejak dia sekolah. Kalau misalnya waktu dia sekolah, dia tidak dididik dengan cara yang baik, maka dia akan keluar nanti menjadi, itu dia, keputusannya tidak berintegritas. Ya, perilakunya tidak berintegritas. Karena tidak mempunyai moral obligation. Ya, jadi kita berharap kepada ini Ketua Mahkamah Agung maupun Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia mengevaluasi kepada hakim-hakim. Ya. Dan kita juga berharap kepada para akademisi, ya, maupun NGO yang konsen dengan dunia peradilan mengkritisi hakim, mengawasi hakim, supaya apa? Mereka berhati-hati melakukan hal yang tercela. Ya, udah banyak sekarang kan hakim ditangkap. Ya kan? Kemarin di Depok lagi ditangkap karena terkait dengan eksekusi. Ya kan? Ini yang terjadi. Saya pun lagi ngajukan eksekusi juga. Lagi-lagi ada oknum memang. Ditanya bagaimana nih kelanjutannya. Belum apa-apa sudah tanya bagaimana kelanjutannya. Ini tidak berintegritas. Ya, puji Tuhan saya belum pernah memberikan mereka apa. Bukan saya pelit. Saya nggak pernah pelit sama orang. Tetapi saya nggak mau merusak dunia peradilan. Saya nggak mau merusak. Saya mau ketika saya berperkara, saya benar-benar membuktikan keilmuan saya. Saya mau ketika berperkara, saya memberikan bukti-bukti. Kalau saya dimenangkan, itu karena bukti saya yang kuat. Bukan karena sesuatu hal di balik itu. Ya, sejauh saya menjadi pengacara, ya, saya dosen dan pengacara, saya belum pernah memberikan sesuatu kepada hakim. Ya, oke, sampai sini mau bertanya? Sebelum kita tutup? Ya. Mau nanya simpel aja. Ya.
kenapa dari pidana sama perdata itu kan setahu saya kata itu kalau hakim di perdata itu lebih pasif daripada di pidana. Itu ada alasannya nggak Pak? Kayak kenapa di pidana itu lebih aktif, tapi kalau di perdata itu hakim itu lebih pasif? Hukum acara memang demikian. Di hukum acara bahwa peran hakim di dalam kasus keperdataan dia pasif, kan begitu. Kalau di pidana dia harus menggali, ya, karena tadi seperti saya katakan, kalau di perdata itu formalnya. Apa tuh formalnya? Yaitu alat bukti, ya, saksi tidak terlalu dibutuhkan di situ. Boleh saksi, tapi yang sangat benar-benar memang ada kaitannya, yang mengetahui pasti dengan peristiwa tersebut, ya, bukan hanya seperti di pidana bisa saksi de auditu, saksi yang mendengar dari orang, tapi kalau di perdata tidak, dia benar-benar terkait dengan alat bukti dan mengetahui peristiwa tersebut, ya, beda dengan di pidana. Pidana Anda menghadirkan begitu banyak saksi, itu bisa menambah bobot, ya, alat bukti Anda. Tapi kalau di perdata tidak perlu. Yang penting surat-surat Anda harus benar. Gitu. Oke? Oke ya, kawan-kawan, selanjutnya kalau ada pertanyaan atau apa boleh nanti diberikan, dikirimkan ke saya. Saya akan memberikan jawaban, ya. Jadi selanjutnya juga kita akan ketemu dalam mata kuliah berikutnya. Terima kasih ya. Selamat